Lagi di mana kamu? Melayang-layang. Melayang-layang. Dia pelan suaranya, Ram. Siang atau malam? Melayang-layang gelap. Dia bilang, melayang-layang gelap, gitu dia. Hmm. Oke, insting terapiku tuh langsung ngomong, kamu di dalam kandungan ibumu ya? Iya. Gitu. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sejahtera buat orang-orang yang setia menunggu podcast-podcast dari Paman Rama. Dan hari ini gue sedang mengundang orang yang, wah ini bisa gue katakan abang juga, mentor juga, kadang-kadang jadi adik juga, kadang-kadang jadi macam-macam. Teman nakal, teman baik, teman ibadah, semuanya. Mari kita sambut Mas Adista. Terima kasih, Rama. Mas Adista. Yes. Apa kabar, Mas? Baik banget, Ram. Baik banget. Bener, baik, Mas. Iya. Wah, iyalah, sehat banget. Ini usia 50 lebih loh rasanya. 52, Ram. 52 loh. Kayak seumuran kan? Mas Adista. Ya. Mas, sekarang sibuk apa, Mas? Dalam masa PPKM ini ya, saya lakukan apa yang kita bisa lakukan, Ram. Sebelum ini kan memang sudah, aku kan di dalam grupnya Rama, di Kangen Water. Sebelum Kangen Water, aku juga sebagai seorang hipnoterapis, sebagai trainer, juga agent asuransi. Yang sekarang tak bisa tak kerjakan ya, yang paling mungkin ya kita manfaatkan PPKM sebisa mungkin. Aku mulai bikin video-video juga, terapi juga berjalan gitu. Gitu, kok bisa Om Adista ini belarah kok ke hipnoterapi gitu loh? Gini Ram, itu sebenarnya juga nggak sengaja sih sebenarnya. Sebenarnya nggak sengaja. Tahun berapa? Aku kenal hipnoterapi, betul-betul kenal dalam arti nggak cuma denger apa itu hipnoterapi, tapi memang mengalami sendiri kesembuhan setelah aku dilakukan terapi menggunakan hipnoterapi. Itu tahun 2009. 2009? 2009. Emang gara-gara apa? Gara-garanya gini Ram. Bulan Mei 2009 itu aku operasi varicocele. Oke. Varicocele itu kata dokter, itu katanya ada varises di saluran vas deferens. Itu apa aku juga nggak paham. Nah, aku juga nggak paham. Nggak penting juga. Tapi yang tak datang itu seorang dokter ahli dan sudah senior sekali. Dia mengatakan, saya punya varicocele. Kenapa saya periksa varicocele? Kenapa sampai ketahuan sakit varicocele? Karena sebenarnya tujuanku itu aku periksa sperma. Aku periksa sperma karena sejak tahun 2001 sampai 2009 itu, sejak aku nikah 2001 sampai 2009, aku tuh nggak punya anak. Nggak punya anak ini kan karena waktu itu aku juga kegiatan banyak sekali dalam bisnis jaringan sebelum di Kangen Water ini. Kemana-mana sampai badan capek dan orang ngomong kamu kecapean. Nah, terus caranya gimana? Kurangi kegiatan. Oke, aku kurangi kegiatan. Kamu kurang vitamin. Ya udah, aku minum vitamin dari Amerika sampai Cina. Aku makan semua, minum semua. Tetap nggak bisa punya anak. Terus sampai logikaku berpikir aku harus cek sperma ini. Aku ketemu seorang dokter, temanku, dia bilang udah kamu cek sperma aja. Oke. Aku ke klinik kan, cek sperma. Dari cek sperma itu, aku bawa ke dokter ahli yang tadi aku ceritakan tadi di rumah sakit. Dari hasil lab itu dikatakan, oh, kamu kena varicocele nih. Aku sebagai orang nggak tahu apa-apa, aku tanya, terus diapain dok? Operasi, oke operasi. Udah simpel itu aja. Karena tujuannya pengen punya anak. Karena menurut dokter sperma aku itu lemah karena ada varicocele. Logikaku mengatakan ya udah kalau varicocele dihilangin, aku akan spermaku sehat. Kan gitu aja. Semudah itu. Oke, setelah itu operasilah tanggal 4 Mei aku ingat. 4 Mei karena tanggal 5 Mei kan aku ulang tahun. 4 Mei aku operasi. Nah, setelah operasi itu Ram, ya memang sakit ya, disobek di sininya. Disuntik di belakang, tapi enak juga disuntik itu ternyata. Bodoh amat. Gak ada sejarahnya. Aku fly gitu ya. Aku fly di geledak itu, aku fly enak banget disobekin. Aku denger mereka bicara gitu disobek gitu. Tahu-tahu udah di tempat tidur lagi. Udah. Tapi sakitnya luar biasa. Setelah itu luar biasa sakit. Kalau ditanya mau nggak kamu operasi kayak gitu lagi, udah jawabnya nggak mau, nggak akan mau lagi, sudah cukup lah. Oke, nah setelah operasi itu Ram, anehnya badanku itu seperti sehat,
tapi sakit. Sakit, tapi sehat. seperti sehat. Nah itu aku bingung. Kenapa? Karena dengan tinggiku yang 170 ini, itu berat badanku selama 2 bulan itu turun menjadi 52 kilo. Ya Allah. Kurus banget. Kurus banget. Dan aku tuh ngerasain siap mulai jam 6 sore ke atas itu badanku dingin. Sampai malam nggak bisa tidur gitu ya. Kalau tidur itu kaos ini bisa ganti sampai 3 kali. Buset. Pagi sehat. Terus seperti itu terus. Sampai aku punya pikiran, jangan-jangan dulu waktu aku operasi itu ada gunting ketinggalan ya di perut. Loh, boleh dong. Orang mikir gitu boleh dong. Iya benar sih. Cek ternyata tidak. Terus aku masuk rumah sakit lagi untuk cek semuanya, dinyatakan sehat. Aku bingung kan. Secara fisik dokter mengatakan tuh sehat, tapi kok aku sakit. Faktanya aku sakit. Bukan rasanya loh, bukan kira-kira, aku memang sakit gitu loh. Terus aku diajak kakakku ke dukun. Kan bisa jadi kan juga dibikin orang. Dibikin. Ayo gue tak ajak. Kiriman. Gue tak ajak. Kayak gue digawe. Itu bahasa Jawanya gitu. Iya. Kamu tak ajak. Jangan-jangan kamu ada yang bikin gitu ya. Namanya orang Jogja kan gitu ya. Yo mangkat kita. Jeret ke sana. Kebetulan orang pinter ini adalah guruku SMA sendiri. Gue nggak boleh Rene. Pak, aku loro ya Pak. Gitu. Aku loro ya Pak. Oh tak dulu tak lihatnya. Zut. Ora loro kowe, kamu ndak sakit, bilang gitu. Orang ada yang ngirim. Oh enggak, ora loro toh, Pak. Ndak sakit toh, Pak. Oh, pulang aja kamu. Oh, siap. Udah, tambah bingung lagi toh. Ini dokter bilang aku nggak sakit, dukun bilang aku nggak ada yang ngirim. Nah, terus aku ki loro apa? Aku ini sakit apa kan gitu kan. Istri saya itu kebetulan dia suka baca buku-buku psikologi, Ram. Dia suka baca bukunya Adi W. Gunawan dan lain-lain itulah. Dia bilang, jangan-jangan yang sakit pikiranmu. Loh. Ini 2009 ini. Aku udah biasa baca buku tentang pikiran dan lain-lain, tapi nggak kepikiran bahwa itu bisa jadi pikiranku yang sakit. Istriku ngomong gitu, terus aku harus ngapain sekarang? Coba kamu ke Surabaya ke tempatnya Pak Adi. Loh, aku ngapain? Kamu terapi, hipnoterapi. Oke, gitu. Aku bikin janji dengan Pak Adi, aku ke Surabaya, itu tunggu beberapa saat ya, karena dia kan banyak sekali kliennya. Dikasihlah kesempatan aku ke Surabaya. Dalam perjalanan ke Surabaya itu kondisiku sakit, Ram. Aku kondisiku sakit, udah nggak jelas. Bahkan aku udah ngomong sama istriku, nanti kalau aku mati, kamu boleh nikah lagi. Dan asuransiku, warisanku cukup lah untuk kamu hidup. Saya bilang gitu. Jangan ngomong gitu lah. Nyatanya kalau aku sakit nggak sembuh ya opo. Kan aku mati, kamu nikah lagi aja nggak apa-apa. Bebas. Udah kamu ke Surabaya, berangkat ke Surabaya ketemu Pak Adi. Loh, kenapa Pak? Saya udah kenal Pak Adi sebelumnya, cuma nggak tahu dia punya keahlian kayak gitu kan. Kenapa Pak? Saya tolong dibantu Pak. Masuk. Wah cerita dia. Aku cerita apa masalahku semuanya ke dia dan dia menjelaskan semuanya tentang pikiran. Cukup lama dia menjelaskan. Dan aku udah nggak sabar. Aku kesini tuh mau diterapi nggak dijelasin kayak gini, gitu loh. Iki kayak aku sakit badanku sakit, kamu masih ngomong terus. Ya udah akhirnya. Masuklah kami di ruang terapi, begitu duduk di kursi terapi, langsung kursi terapi kan gede, enak gitu ya, begitu duduk, plus gini, itu langsung rileks Ram, langsung Pak Adi di sampingku kan gini, dia mau cerita gini, Pak Adi saya udah ngantuk, ya udah tutup mata aja, tutup mata, plus gitu. Nah saat dalam kondisi relaksasi yang dalam itu, kalau istilahnya theta ya, alpha theta itu tadi, itu disitulah kita bisa mencari tahu akar masalahnya. Saya takjub banget Ram waktu itu. Ditanya sama Pak Adi, tanya langsung gini, apa yang menyebabkan sakit? Langsung itu secara otomatis Ram. Aku itu mundur ke peristiwa penyebab pertama kali sakitnya aku. Hal yang membuat aku itu dibikin sakit. Zuat mundur di situ, aku baru tahu. Itu umurku 17 tahun. Wow, gelap banget, Itu tahun 2009, aku umur 19 tahun tuh tahun 86, 87. Baru lahir. Zup, mundur, gelap, langsung terus sampai di situ. Nah, di peristiwa umur 17 tahun tuh aku ada kemarahan. Marah luar biasa dengan papa. Karena waktu itu papa dan mama ada masalah ya, sering ribut. Dan aku tidur di samping kamar papa mama. Jadi dengar diskusi. Dengar semuanya, dengar keributan. Dan terus terang keluarga kami itu
keluarga yang penuh kasih sayang. Jadi nggak ada ribut, dari dulu nggak ribut. Tapi umur itu betul-betul seperti neraka untuk aku, Ram. Betul-betul neraka. Sampai ada kata-kata papa mama bilang cerai. Itu aku udah putus asa, selesai udah. Sampai aku mau ngomong, kalian cerai-cerailah, nggak apa-apa. Aku masih ingat di mana itu aku ngomong. Cerai-cerai aja nggak apa-apa. Udah. Aku mau bantu papa nggak bisa, mau bantu mama nggak bisa. Udah cerai-cerai aja, terserah kalian, dia bilang gitu. Udah, nah ternyata waktu kejadian itu, Ram, itu pikiranku itu membuat program untuk melindungi aku sebenarnya. Programnya mengatakan demikian, kalau nanti ini sudah gede, dulu namaku kan Rudi ya. Kalau Rudi sudah gede nanti dan dia nikah, dia nggak boleh punya anak. Supaya si Rudi ini tidak mengalami kesakitan seperti yang dialami dia saat ini. Programnya seperti itu, Ram. Program sudah terpasang umur 17 tahun. 17 tahun terpasang. Namun program tidak aktif sebelum aku menikah. Iya. Kan gitu logikanya. Injek masuk. Sudah masuk cuma nggak aktif karena aku nggak punya anak. Belum punya anak. Sampai saatnya tiba aku menikah, umur 31 tahun, program terpasang umur 17 tahun. Aku menikah umur 31 tahun. Program itu bekerja tanpa aku sadari. 2001 sampai 2009 itu, Ram, kan nikah ya biasa, nikah berhubungan badan, terus kita juga pengen punya anak gitu ya. Tapi anehnya, tanpa aku minta, tanpa tak sadari terjadi secara otomatis, sepertinya secara otomatis. Jadi selama beberapa tahun itu, sebelum aku di terapi itu kalau aku sehat, aku pasti di luar kota. Pas istriku subur dan aku sehat, aku pasti keluar kota. Padahal kalau kita berhubungan untuk bikin anak kan pas subur. Itu hebatnya program itu bekerja, dia ngerti kapan subur, kapan enggak. Pas istriku subur, aku pasti nggak tahu alasan apa, pasti keluar kota, sehingga nggak ketemu saat itu. Namun pas aku di rumah, dan istriku subur, aku sakit. Hebat. Dan kayak gitu itu. Istriku sampai tanya, loh, jangan-jangan kamu nggak pengen punya anak sama aku? Enggak, aku ya nggak minta ini semua loh. Ini aku tuh aku nikah sama kamu ya biasa toh, kita pengen punya anak juga toh. Normal lah gitu semuanya. Nah, tapi kok gini aku yang nggak ngerti. Nah, ternyata program kejadian itu 2001 sampai 2009 itu efek dari program yang terpasang umur 17 tahun tadi. Jangan kalau dia menikah, dia nggak boleh punya anak supaya anaknya tidak mengalami kesakitan seperti yang dialami. Sehingga secara otomatis dibikin nggak punya anak. Teng. Dan semesta mendukung. Itu yang terjadi. Nah, kenapa habis operasi aku sakit, Ram? Karena tujuan operasiku ini adalah tujuanku terakhir untuk punya anak, kan? Benar nggak? Iya kan? Bahwa sadarku semakin aku berusaha pengen punya anak, semakin dibikin nggak punya anak. Jadi setelah aku operasi untuk bisa sperma subur, supaya sperma subur bisa punya anak, istri hamil, semakin berusaha semakin dihajar. Semakin digagalkan sehingga aku sakit nggak jelas itu tadi. Setelah aku di terapi, diajak omongan bagian diri yang tadi itu, dibereskan, ada memaafkan semua waktu umur 17 tahun itu, aku udah sembuh tanpa obat. Sebelumnya itu, aku kalau malam tuh panas tinggi 40-41 derajat Celcius. Tiap malam, Ram. Gila. Selama 2 bulan lebih itu. Wajahku tuh sampai abu-abu, habis kayak mayat urip gitulah. Kayak zombie udah nggak jelas gitu. Lapis kulit. Gitu. Nah, setelah di terapi itu, program dibereskan, ya sudah tanpa obat sembuh. Nah, aku ngeliat, dahsyat ini. Ini ilmu yang tak cari dari dulu ilmu ini. Karena aku kan selama ini juga berhubungan terus dengan manusia. Dari dulu suka baca buku, sejak awal kita tahu itu berpikiran berjiwa besar, cara mencari kawan, psikosibernetik, segala macam-macam lah kayak gitu. Tapi tidak tahu iki ya opo tenane gitu loh. Cuma baca aplikasinya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, waktu aku di terapi itu di situ aku tahu, oh ini loh. Ini. Ya wes. Saya tanya, "Pak, kapan ada training? Kapan ada pelatihan?" Saya pasti ikut. Akhirnya kata sekretarisnya itu dibikin training akhir tahun, ya sudah aku ikut. Adiwi Gunawan. Iya, waktu namanya masih KHI. Ya, KHI. Ya, waktu itu zaman lawas. Aku angkatan 7 Ram di situ.
Masih ketujuh ya? Iya, masih ketujuh. Ya dari situlah aku tahu ilmu ini penting sekali. Karena selama aku berhubungan dengan manusia, siapapun itu, yang aku hadapi adalah bukan cuma pikiran dia, tapi juga pikiran bawah sadar dia. Dan pikiran bawah sadar ini kita nggak pernah tahu apa isinya. Setuju. Itu jadi aku berpikir ilmu ini aku harus kuasai. Selama aku berhubungan dengan orang, aku harus kuasai ilmu ini. Itu wajib, sudah. Karena aku butuh untuk bisa ketemu orang, bisa ini, bisa itu. Iya. Sebelumnya kan cuma main motivasi, Ram. Aku udah nggak mau motivasi lagi saat tahu ilmu itu. Ya itu dulu, kunci dari motivasi. Iya, piye ya. Itu kuncinya. Ya motivasi bisa berguna kalau programnya udah bener dulu. Betul. Kalau program di bawah sadar belum bener, itu malah terjadi tabrakan. Betul. Saya nggak ngomong motivasi nggak bener loh ya. Motivasi penting, cuma kalau udah bener dulu nih. Kalau bawahnya belum bener, di motivasi yang bener, tabrakan malah tambah stres orang ini. Ya ilustrasinya sekat airnya harus udah ada dulu yang baik, sehingga kalau air deres apapun tetap ke arah yang dia tuju. Betul. Ya. Itu makanya ini aku harus belajar ini. Iya. Gitu ceritanya. Itu tahun 2009. Dari situ, Mas Adista kemana? Dari situ, jadi gini Ram, waktu aku ada di kelas itu, aku melihat Pak Adi kan terapinya bagus. Kita 9 hari ikut training gitu ya, training teori macam-macam, bukunya tebel-tebel itu. Oke lah, kita dijelaskan semuanya. Apakah paham? Ada yang paham, ada yang tidak. Iya, pasti. Di kelas itu ada 10 orang lebih lah ya, termasuk aku di situ. Tapi pertanyaanku nggak itu Ram. Aku tanya sama Pak guruku itu. Pak Adi bisa terapi kayak gitu, terapi berapa orang Pak? Pertanyaan seorang networker itu. 1000 orang lebih. Oke Pak, selesai. Oh iya toh? Ya kamu naikin jam terbang. Ya selesai. Iya selesai. Sudah selesai ilmunya sama, tinggal jam terbangnya di mana? Selesai. Oke Pak, udah. Itu yang kita butuhkan buat di kunjungan Paman Rama. 1000 orang akhirnya. Total Mas Adista punya target ya? Iya, karena gini Ram. Aku sadar banget, kita belajar apapun itu, kalau tidak ada jam terbang, ya hanya teori. Betul. Terbukti di angkatanku itu kalau ada teman-teman yang betul-betul menjadi terapis, ada yang tidak gitu loh. Akhirnya teoritis. Iya. Nah aku tidak mau itu. Aku harus bisa ilmu ini. Konsekuensi logisnya adalah aku harus jam terbangku tinggi di ruang terapi. Setelah pulang dari sana, belum selesai kursus pun udah dikirim klien aku sama Pak Adi. Iya. Aku bingung. Pak Adi udah dikirim. Udah kamu bisa. Oh siap. Dipercaya guru kan harus gitu, Ram. Nggak boleh bikin malu kita. Iya. Itu aku ingat sekali itu. Aku belum selesai udah dikirim klien. Kliennya itu seorang perempuan. Dia telepon aku, dia tanya, Pak saya minta diterapi. Kenapa Bu? Saya pusing 7 tahun nggak sembuh-sembuh. Akhirnya terapi, ya sembuh. Ternyata hanya seperti ini toh gitu akhirnya. Iya. Nah kembali ke tadi, aku mengingatkan jam terbangku, Ram. Karena aku harus tahu keterampilan ini. Itu sehari bisa klienku 2-3 orang sehari. Dan itu melelahkan. Satu klien tuh bisa capek banget. Capek banget Ram. Capek banget. Tetapi itu harganya harus tak bayar. Artinya ya ternyata setelah kita jam terbangnya tinggi, kita ketemu klien tuh kita udah ngerti kita mau ngapain, selesai sudah. Jadi udah nggak bingung-bingung lagi kan, bingung nih Pak Wan ini pakai teknik apa. Tapi saya ngobrol, ya udah, oke, terus apa lagi? Ya udah, ini serampung kamu itu. Gitu. Aku mau yang sampai di level itu. Lama-lama udah kayak dokter ya. Stetoskop belum nyampe, udah nyambung. Tulis resep. Nyambung. Langsung udah tahu nyambung. dia. Tahu. Langsung connect energinya. Bawah sadarnya ada bluetoothnya nyambung Ram. Jep gitu. Gitu. Bahkan dia sakit di bagian mana aku juga ngerasain. Oke. Iya. Ini sakit di bagian kiri ya Pak. Itu kira-kira orang keberapa? Mas Adista udah mulai ngerasain? Itu udah jam terbang tinggi Ram. Udah mulai tinggi itu. Itu udah di atas 50-an lah ya. Di atas 50-an. 50-an ya. 50. Udah mulai paham tuh, udah makin. Ya maksudnya ya, kita punya textbook. Ya, textbook ada dan aku selalu harus pakai textbook dulu. Tapi dasarnya aku ini mungkin nakal. Artinya selalu bertanya, berpikir caranya apalagi, caranya yang mana terus. Di dalam ruang terapi itu ketemu teknik-teknik baru yang belum diajarkan di waktu kita training. Ya itu wajar sekali menurut aku. Karena per jam terbang kita tinggi, oh gini,
Oh, ternyata gini aja bisa. Oh, gini toh. Ah, Akhirnya udah. butuh teori. Kayaknya butuh teori tambahan nih. Ini pakai cara apa? Nah, itu mulai ketemu ketika banyak praktek kan? Iya, otomatis, Ram. Dan gini, ini fakta di ruang terapi, Ram ya. Apa ya? Saya bilang semakin saya mendalami ilmu itu, saya semakin takjub dan kagum dengan pencipta manusia, Ram. Pastinya. Bukan berarti terus kita mengandalkan pikiran, bukan itu. Bukan, ini saya garis bawah ya. Artinya sekeren itu Tuhan. Luar biasa keren. jadi kalau ada kan orang bilang, wah itu kamu nanti berhamba pada otakmu tuh yang goblok, saya bilang gitu. Kamu nggak tahu apa yang saya lakukan di ruang terapi. Saya ngomong gitu langsung, Ram. Kamu nggak tahu yang saya lakukan di ruang terapi. Gua suka. Iyalah. Kamu nggak tahu, diam aja, jangan ngomong. Saya yang melakukan di ruang terapi, saya yang tahu. Tuhan itu menciptakan kita itu kenapa dinamakan makhluk yang sempurna? Karena menurut aku, Ram ya, dan tervalidasi di ruang terapi, kita ini sudah dikasih semua kelengkapan, sejak lahir sempurna, apapun kita bisa, apapun bisa. Cuma kita sering nggak tahu, kita ini punya alat yang canggih lah itu. Kita punya kendaraan hebat, tapi taunya cuma untuk ya nyetir doang, nggak bisa untuk terbang, nggak bisa untuk nyelam gitu. Padahal semuanya bisa, gitu. Nah, ini ngomong terus terang nggak apa-apa ya, bebas ya. Dong. Saya cerita di ruang terapi ini ya, di ruang terapi. Sekarang gimana caranya? Ini saya pernah ada klien dari Jakarta datang di ruang terapi. Dia umur 42 tahun waktu itu. 42 tahun dia datang ke ruang terapi, dia bilang ini, Pak, saya tolong di terapi. Saya tuh punya perasaan ditolak, Pak. Ditolak terus. Nggak nyaman, Pak. Saya tanya sebagai terapis, sejauh Bapak mengingat, kapan Pak terakhir kali merasa peristiwa terjadi ditolak itu? Saya lupa, Pak. Saya nggak tahu. Pokoknya perasaan nggak nyaman ditolak terus. Oke. Ya, saya nggak peduli sebagai terapis, Ram. Karena kalau kita bicara soal bawah sadar, pikiran bawah sadar kita itu tidak mengenal waktu. Ya. Dia waktu dulu sama waktu sekarang tuh sama aja untuk dia. Dan kelebihan inilah yang digunakan oleh seorang hipnoterapis untuk mencari akar masalah. Pertama kali program itu terpasang. Karena semuanya waktu orang lahir ini itu programnya ya program bawaan dari dia. Sebagai manusia dia bisa napas, nanti dia akil balik umur sekitar 10-12 tahun, jantung berdetak 1 menit berapa kali. Itu program bawaan. Tapi ada program yang memang diinstal, dipasang lah. Ini program dipasang ini tergantung siapa yang memasangnya, terus dipasangnya bagaimana, lalu kapan dia dipasang, gitu. Nah, apapun itu hanya pasangan program, Ram. Aku ngeliat cuma seperti itu, termasuk perasaan ditolak tadi, termasuk perasaan ditolak. Oke, masuk kita dalam kondisi relaksasi atas izin dia. Kita nggak mungkin menerapi orang kalau dia nggak mengizinkan, Ram. Karena antara pikiran sadar dan bawah sadar itu ada satu layer. Layer itu alfa itu critical factornya. Kalau dia tidak mau, dia tidak mengizinkan, tidak bakal bisa. Dia ngeblok otomatis itu. Itulah sebabnya kalau orang datang ke ruang terapi, pertama orang nggak akan mencari seorang terapis kalau dia masih bisa ngatasi sendiri. Kalau dia masih bisa ngatasi, dia nggak akan cari seorang terapis. Kayak pengalamanku sendiri, aku udah nggak bisa ngatasin, mau mati, aku ke Surabaya kondisi sakit pun tak jalanin. Jelas ya? Nah, orang mencari seorang terapis kalau dia udah terlalu berat bebannya dia. Datang ke terapis pun bayar. Dulu waktu awal aku terapi, Ram, pada tak gratisin semua. Membuat wadah belajar soalnya. Wadah belajar dan anehnya nggak pada sembuh. Banyak yang nggak sembuh. Aku tanya sama Pak guruku, Pak kok gini-gini? Gratis kan? Iya, harus bayar. Loh, kan teman sendiri, harus bayar. Kenapa, Pak? Karena kalau seseorang membayar waktu Anda terapis, dia terapis, ya, waktu seorang bayar waktu dia melakukan terapi, bawah sadar orang itu tidak mau rugi. Ya, betul. Dia harus mendapatkan sesuatu dari terapi ini. Tapi kalau kamu gratiskan, dia akan menganulir semua yang kamu lakukan di ruang terapi. Kenapa? Dia ngomong, nanti juga bisa, gratis. Semakin mahal, semakin gampang sembuh. Dia bilang, iya juga, benar juga ya. Jadi, orang itu sendiri harus betul-betul mau, siap dia mau. Dia mau, salah satunya bentuk mau, dia membayar itu. Membayar untuk kesembuhan dia sendiri sebenarnya.
Terus yang penting Ram, aku ngeliat, memang saatnya disembuh atau tidak. Memang sudah. Wis piye, nek itu reso domonge ya. Nek itu memang, nek aku mau kata karma itu ya, memang karmanya dia udah saatnya sembuh atau belum. Kalau memang belum mau diapa-apain ya nggak bisa. Ya udah rezeki jodoh mau Tuhan yang menentukan, emang udah takdirnya. Gitu. Udah nggak bisa Jadi diapa-apain. gimana ya? Kadang-kadang ya. Toke aja setuju. Toke. Ya gitu. Kadang udah tak terapi lakukan semuanya, tetap nggak sembuh. Oh ya sudah. Mau tak bantu? Oh, nggak mau Pak. Ini nggak. Oh, udah. Saya tanya, Bapak agamanya apa? Kebetulan dia Muslim. Oke Pak. Uang yang Bapak siapkan untuk membayar saya. Jadi dia mau terapi sama aku, Ram. Dia tukang batu. Niatku itu tidak mau ngambil uang dari dia. Tetapi sebagai seorang terapis, aku mau ngetes keseriusan dia mau terapi dong. Iya. Pak, berapa bayar? Sekian. Mahal juga ya. Ya memang segitu Pak, saya bilang gitu. Ya Pak, saya nabung dulu. Aku seneng. Dia mau nabung, berarti dia niat sembuh. Oke. Datanglah di ruang terapi, jebret. Selama tak jelaskan tuh, dia konsentrasinya tuh ngalor ngidul nggak jelas itu. Aku bisa lihat dari matanya. Bapak mikir apa? Tapi nanti sembuh ya Pak. Bapak jangan mempertanyakan keahlian saya Pak. Saya bilang gitu. Saya pasti lakukan yang terbaik untuk Bapak. Tapi sembuh tidaknya tergantung Bapak. Saya bilang gitu. Saya lakukan yang terbaik untuk Bapak. Saya lakukan. Gimana ya Pak? Gini bla 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 bla. Bapak mikir uangnya Bapak nanti hilang. Bapak nggak sembuh. Iya. Ya udah gini aja Pak. Uangnya yang untuk bayar saya, Bapak bawa. Saya murni bantu Bapak. Wah saya nggak enak Pak. Gini. Bapak saya murni bantu Bapak. Yang penting Bapak sembuh. Saya bilang gitu. Saya bantu Bapak. Wah nggak enak Pak. Gini. Udah sabarku hilang. Pak gini aja Pak. Ya udah toh, dia mau sembuh, dia tak bantu nggak mau ya wes. Berarti udah kayak layangan. Ayo wes. Bapak apa agamanya Muslim Pak? Oke Pak. Bapak kalau mau, Bapak sumbangkan uang Bapak itu ke masjid Pak. Bapak belum saatnya sembuh sekarang, tak gituin sekalian. Nanti Bapak berbuat banyak yang baik, yang banyak dulu, baru ke sini Pak. Bapak sembuh. Gitu ya Mas? Iya, Bapak pulang aja. Ayo wes toh, mau apa? Nah, dia nggak siap sembuh kok. Dia nggak. Ya udah. Kasus kayak gitu ada Ram. Cuma 1-2 aja. 1-2 aja. Tapi balik ke jam terbang lagi tadi. Jam terbang ketemu macam-macam klien. Ampun dah. Ampun. Gitu. Yang ketiga, tadi baru kedua tuh. Apa? Ketiga. Kok contoh kasus? Banyak. Tak cariin yang menarik ya Ram. Yang menarik. Oh, tadi belum. Belum selesai tadi ceritanya. Belum selesai. Ya, sukanya ngomongnya gini ya. Kayak ngasih minum dulu, wedang uyuh. Wedang Allah. Kembali ke cerita yang kedua tadi. Relaksasi atas izin dia. Masuk, relax. Kita bisa tanya kepada klien kita ini. Tadi kan perasaannya ditolak. Nggak pede ditolak terus-menerus. Ini Ram yang terjadi Ram. Kembali ke konsep bahwa bawah sadar itu tidak mengenal waktu. Kita bisa maju mundur, terserah kita sebenarnya. Oke, tanya. Saya minta perasaan atau program yang buat klien saya ini merasa ditolak, sekarang mundur ke pertama kali terpasang. Mundur jauh banget. Gitu. Terus, kamu ada di situ, saya ketuk keningnya dia. Kamu dia posisi gini kan? Saya tanya beberapa hal. Gini. Lagi di mana kamu? Melayang-layang. Dia pelan suaranya. Siang atau malam? Melayang-layang gelap. Dia bilang, melayang-layang gelap. Gitu dia. Oke, insting terapikus itu langsung ngomong. Kamu di dalam kandungan ibumu ya? Iya. Gitu. Manggil aku langsung Om. Bodoh amat. Karena dia kan masih kecil banget. Dia, masih perkitil. Apa yang terjadi? Papa mama ribut. Aku mau digugurkan. Gitu Ram. Ngomong Ram ini Ram. Aku mau digugurkan. Aku takut papa mama ribut. Nangis dia. Usiamu berapa bulan? 2 bulan.
Udah aku habisin bapak ibunya. Nah. Gak harus ketemu bapak ibunya, dihabisin di situ. Yang diberesin itu kan sebenarnya memori orang ini kan sebenarnya. Iya. Dia bisa self acceptance nggak sih? Yes, apa? Self acceptance, dia bisa menerima keadaan itu ya sudah diikhlaskan atau dihilangkan. Atau gimana? Tidak semudah itu, Ram. Ya iya, paham. Maksudnya ibunya, gambaran ibunya sama gambaran bapaknya yang ada di pikiran dia, aku munculkan. Aku munculkan, benar apa yang terjadi, iya. Kenapa kamu gugurkan anak ini? Karena dia anak ke-13. Oh. Anak 1 sampai 12 kita hidup dalam sengsara karena pekerjaan tidak ada, uang nggak ada. Ini anak ke-13 hamil, terus mau saya gugurkan kan nggak punya duit. Saya bilang, kamu tahu nggak? Saya bilang gitu. Apa yang kamu lakukan ini membuat anakmu ini tidak pede, tidak yakin sampai dia gede. Saya nggak tahu. Minta maaf kamu sekarang. Habisin di situ. Selesai, anaknya si ini memaafkan juga, tarik waktu gede, selesai, clear. Perasaannya selesai, Ram. Itu cara hipnoterapis. Apakah ada cara lain? Ya saya nggak tahu, karena saya tidak mempelajari cara lain. Ya, apakah satu-satunya cara itu? Saya juga tidak tahu. Mungkin ada cara lain, cuma saya belum mempelajari. Tapi kalau cara hipnoterapis, seperti itu. Mencari akar pertama kali terjadi masalahnya itu, kita tarik ke sana, kita tahu apa yang terjadi, siapa yang terlibat, memaafkan di situ, kuncinya memaafkan, Ram. Waktu si bayi ini mengetahui kenapa dia mau digugurkan, dan orang tuanya minta maaf sama dia, dan si bayi ini, jabang bayi ini memaafkan dia, clear sebenarnya. Jadi benar ada omongan, kalau kita memaafkan itu sebenarnya untuk kepentingan kita, bukan kepentingan dia. Setuju, keren banget. Itu yang fakta di ruang terapi seperti itu. Begitu si jabang bayi ini mau memaafkan, clear semuanya, sudah dia beres. Bayangin, sejak umur 2 bulan di kandungan, sampai 42 tahun dia hidup, 42 kali 365 hari, dikalikan 24 jam, itu berapa ribu jam. Dan dia membawa perasaan ditolak, mau dibunuh tadi itu. Itu kira-kira ngeri banget. Ngeri banget. Kita bawa gelas ini ringan, Ram. Tapi kalau bawa selama 42 tahun nggak dilepas-lepas. Masuk rumah sakit, Mas. Wes patah mungkin kita itu. Patah. Itu yang terjadi. Dan Tuhan itu menciptakan kita, makhluk, di mana kita bisa mencari tahu pertama kali kita terpasang program itu dan dibereskan. Itu kenapa kita makhluk ciptaan yang sempurna. Bayangin kalau nggak diberesin, sampai dia mati, dibawa terus itu. Dan ibu bapaknya kebawa terus itu. Iya. Jadi aku sampai hari ini aku nggak punya anak, Ram. Jadi aku mangkal sekali kalau orang tua yang waton punya anak, asal bikin anak tapi nggak bisa didik, mangkal banget aku. Aku loh bikinan nggak pernah jadi. Kamu itu dikasih anak, ngawur kamu hidupin anakmu itu. Didiknya ngawur kamu itu. Marah aku, Ram. Dia nggak ngerti apa yang dirasakan orang nggak punya anak, Ram. Itu sebabnya. Mungkin mereka punya anak ya asal gini aja telah jabut jadi anak. Loh, itu ngomong apa adanya loh. Iya betul. Ya dia nggak rencana anak, tahu-tahu jadi gitu. Loh kamu nggak tahu rasanya orang nggak punya anak kamu itu. Kamu nggak tahu dan kamu dikasih anak, ngawur kamu. Marah gini aku, Ram. Pengen tak makan orang tua kayak gitu tuh. Serius. Iya. Bener-bener. Mereka nggak tahu. Karena aku ngerti apa yang terjadi perkembangan anak kalau nggak dilakukan dengan beres waktu dia kecil. Dan masalah-masalah gede itu awalnya biasanya di kecil-kecilin, Ram. Kenapa program ini nggak masuk sejak dini ya, Mas Adista? Karena besok kalau kamu jadi presiden, Ram. Amin. Maksudnya begini, aku ingin memulai ini semua kan dari kebetulan aku punya sekolah kan. Itu dia. Aku tuh kepingin chipnya tuh dimasukin tuh dari, kalau bisa tuh dari, Bisa, Ram. Itu masalah teknis ya. Artinya kalau kita ngerti, ya sekarang gini ya, aku nggak bilang apapun ya. Sebenarnya kalau orang tua punya anak itu, pertanyaannya, boleh nggak kita memprogram anak kita? Sangat boleh. Kalau aku itu wajib. Orang tuh wajib memprogram anaknya. Kenapa? Karena dia yang bikin. Dia yang bikin anak ini. Dia yang diamanahin kok. Dia yang diamanahin sama Tuhan. Dia yang buat secara sengaja kan? Iya. Dia berarti kan kadang-kadang aku juga bingung. Oh, biar anak milih sendiri. Wah, geblek kamu itu, saya bilang gitu. Kenapa nggak kamu bentuk dari kecil anakmu ini?
Contoh si pegolf terkenal itu siapa? Tiger Tiger Woods. Itu kan mainan sejak kecil. Aku udah lihat itu videonya itu. Anaknya jago banget. Itu dia. Itu bener orang tuanya Tiger Woods itu. Itu bener banget ya. Harus kayak gitu itu orang tua itu. Menurut aku loh ya. Karena kalau kita tidak memprogram anak kita, dia pasti diprogram orang lain dan teman-temannya. Betul. Itu sampai suatu saat kalau anak kita datang ke rumah, bingung. Iki kok dapat dari mana yo? Ya kamu tuh geblek jadi orang tua. Loh iya orang. Loh kamu yang geblek jadi orang tua. Loh, kamu yang harusnya program, kamu tidak punya waktu, tidak mau belajar, tidak mau apapun, anakmu itu pasti terprogram baik sengaja maupun tidak. Diprogram oleh guru-gurunya, ya kalau nilainya sama dengan kamu, dengan kita. Lah kalau tidak, diprogram teman-temannya, ya kalau nilai-nilainya sama dengan kita. Lah kalau tidak, Nah, sukses rate-nya beda-beda. lah ya. Iya. Artinya kan harusnya orang tua ini juga menjadi terapis untuk anaknya. Itu yang penting sebenarnya. Bukan cuma bisa bikin doang. Karena sampai sekarang aku kalau anakku mau tidur, pasti aku mimpin doa. Wah. Nah, pas dia udah teta, sudah mulai tak program. Yes. Adia Ruby Kea adalah anak ayah paling hebat. Yes. Kamu bisa apapun kamu mencapai impian. Wah, tak masukin program, tak chip in situ. Dek. Nah, ini orang tua yang hebat ini. Ini hebat ini. Ini hebat ini. Karena pas lagi ngantuk, tapi itu benar Om. Iya. Om Adista itu benar loh. Karena anak kamu sayang sama ayah. Jadi pas ayahnya nggak ada atau apapun, sampai sekarang ya, untuk anakku ya, ayahnya pekerja nih, anakku nggak akan berani ganggu. Yeah. Karena dia tahu, aku udah ada program sama dia. Yeah. Kalau ayah kerja, itu untuk kalian. Yes. Kalian itu harus paham, ayah bukannya mementingkan pekerjaan, tapi ayah sebenarnya mementingkan kalian. Yes. Jadi masuk program. Karena dulu aku pernah trauma, ketika aku dikasih kesempatan kuliah di luar, aku ngeliat temanku banyak yang gini, alah bapak gue cuma mentingin pekerjaannya aja. Dia narkoba, dia ini, dia itu, wah hancur lah hidupnya. Terus aku mikir-mikir, gue yang bego atau lo yang bego ya? Nah kan bapak lu kerja buat elu. Lah, berarti kan ada missing link di sini kan? Betul. Itu aku ngelihat, makanya akhirnya aku seneng ketemu Mas Adista, bisa deket sama Mas Adista gara-gara di bisnis kita. Karena aku melihat itu jelas 100% program. Bener, Tuhan mengikuti prasangka hambanya. Nah pertanyaannya, hambanya lagi berprasangka seperti apa dan program apa yang masuk ke hambanya. Betul. Ini yang hati-hati karena sekejap Betul. Tuhan mengabulkan. Itu udah. Betul. Wow, itu dong. strong words banget. Itu faktanya kayak gitu ya. Tervalidasi di ruang terapi seperti itu. Waduh. Iya benar, ketika orang ditolak. Ya kita kan sering ya, Mas Adista ya di bisnis network ini kita presentasi. Ada timku yang presentasi udah bertahun-tahun nggak closing atau apapun. Ternyata pas ditarik ulur, orang tuanya bilang, lu kalau kayak gini mau miskin aja lu mah enggak, wah pokoknya usaha apapun lu gagal. Itu terprogram dari mulut orang tuanya. Dan kuncinya cuma satu, dia forgive. Forgive-nya bukan ke orang tua aja, dia forgive ke diri dia sendiri. Orang tuanya ngikut. Itu menurut aku, emang Tuhan tuh maha keren. Keren banget. Iya, dahsyat itu. Aku jadi ingat kalau cerita yang ini tadi, soal program-program tadi. Cerita lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Asik ya? Boleh. Ingat ini, kalau terapi yang biasa-biasa, ya banyak lupanya. Tapi yang agak nyantrik-nyantrik itu aku ingat. Gitu ya. Nah aku cerita ini. Iya Mas. Gini, suatu saat datang seorang wanita, ya wangi, ya cantik gitu ya, di ruang terapi gitu ya, cantik. Dia bilang gini. Lu macem-macem lo Vika. Otak lu udah kemana-mana lo Vika. Dia bilang gini, Pak, saya mau minta diterapi. Oh ya, boleh. Kenapa Bu? Saya bilang gitu. Saya mau punya anak. Oh ya, baguslah. Bikin aja anak sama suaminya. Itu masalahnya, saya belum punya suami. Dia bilang gitu. Bodoh amat. Oh. Belum punya suami? Ya gimana ya? Maksudnya gini Rin. Aku pikir dia udah punya suami. Karena tampilan juga oke, maksudnya. Dia sukses, seorang perempuan sukses, bla 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 lah. Aku, lo kenapa? Saya bilang gitu. Setiap kali saya pacaran, serius, mau nikah, pasti putus. Kayak temanku juga kayak gitu loh.
Ya, lanjut. Gitu. Lanjut. Ya mungkin sama. Oke. Ada ya gitu. Tuh, kok emosi Anda? Oh, teman saya kan bukan Anda aja, ada loh yang kayak gitu loh. Gitu dia ngomong gitu. Oh ya, itu terjadi berulang-ulang, Bu. Iya, mesti seperti itu. Iya. Oke. Udah berapa kali? Beberapa kali. Sebagai seorang hipnoterapis, sebagai seorang terapis, Ram, aku selalu mencari ada nggak pola yang berputar yang berulang-ulang terus-menerus. Itu aja. Iya. Kalau ada pola yang berulang terus, berarti ada program yang sedang berjalan di pikiran bawah sadar dia. Yang di pikiran sadarnya dia nggak ngerti apa yang terjadi, tapi itu yang terjadi terus-menerus. Oke. Terus maunya apa, Bu? Saya pengen mencari jodoh. Oke. Mencari jodoh. Kalau nanti udah bisa dibereskan, Ibu pengen jodoh seperti apa? Oh, gitu kan? Ternyata dia udah bawa 15 kriteria laki-laki yang dia inginkan, Ram. Ya, ini Pak, boleh nggak? Ya kenapa nggak boleh? Boleh aja toh, Bu. Wong Ibu yang pengen cari suami kok. Kita telah satu-satu ya, Bu. Yang mana bisa diterima, mana yang belum gitu ya, mana itu. Satu-satu setelah kita scanning semuanya 15 kita perbaiki 1-2, ternyata dia setuju sudah. Ini Bu, betul. Ya, betul gitu. Oke. Saya beresin dulu yang masalahnya kenapa nggak punya suami terus. Kalau setiap kali pacaran serius putus. Sama setelah itu selesai, baru ini bisa diinstal, Bu. Saya bilang gitu. Kalau yang masalah utama tadi belum kita bereskan, diinstal kayak apapun nggak bisa. Ya, oke. Jebret, relax dia. Jebret, dia yakin banget dia pasti sembuh kan. Yakin banget, jebret, relax. Aku tanya sama setelah relax gitu, kedalaman tertentu, di mana bawah sadar dia sudah mengizinkan. Aku gunakan kalimat sudah mengizinkan ya, Ram. Supaya nggak salah tangkap. Karena orang-orang masih, kadang-kadang masih mikir, saya kena hipnotis gitu. Orang nggak bisa dihipnotis kalau dia tidak mengizinkan. Jadi, terapi apapun tidak mungkin dilaksanakan kalau dia sendiri tidak mengizinkan. Itu yang benar. Karena antara pikiran sadar sama bawah sadar ada critical factor tadi. Critical factor ini yang pegang dia. Itu, aku selalu tanya, Ibu siap di terapi? Siap? Ibu siap masuk dalam kondisi relaksasi yang dalam? Siapa? Oke. Berdoa dulu, Bu. Berdoa. Tambah mantap dia. Bla, bla, bla. Oke, relax masuk, jebret tanya. Saya mau bicara dengan bagian klien saya ini yang membuat setiap kali dia pacaran serius dan mau nikah, putus. Mau bicara? Mau. Gitu, Ram. Sambil mau. Suaranya beda. Mau. Boleh tahu kenapa kamu lakukan itu? Semua laki-laki bajingan. Bilang gitu. Ngomong gitu. Cek semua. Semua laki-laki bajingan. Loh, kok semua laki-laki bajingan? Iya. Dia pernah ketipu sama laki-laki. Oke. Mundur pertama kali tertipu sama laki-laki. Jebret kamu di situ sekarang. Umur 21 tahun, Ram. Dia punya pacar, cinta banget sama pacarnya. Dia punya teman perempuan, laki-laki pacarnya ini berselingkuh sama teman dekatnya. Disitulah program terpasang. Semua laki-laki bajingan. Bajingan. Semua laki-laki. Itu program itu gede banget. Di sini dan belum dibereskan. Gitu. Tapi dianggap selesai oleh klienku ini. Karena menurut agama kan harus memaafkan ini, itu, ini. Tapi masih marah dia. Dan program berjalan. Jebret, oke. Tak beresin di situ. Setelah beresin semuanya di situ, aku tanya, sekarang kamu izinkan dia punya suami? Iya dong. Gitu. Langsung gitu, iya dong. Kamu nggak asal ngomong iya dong. Bener, kamu bisa bantu. Kalau aku dari orang terapi udah kayak gitu, Ram. Kita sama bawah sadar klien tuh ya jadi temen. Jadi teman, terus itu nge-match nanti udah. Itu bisa dirasakan kalau kita di ruang terapi ya. Bener nih, kamu bisa bantu dia. Iya, bisa. Serius. Jangan main-main loh. Dia punya kriteria loh. Mana kriterianya? Gitu, Ram. Nantang dia. Mana kriterianya? Nih ada 15, bacain. Gitu. Oke, aku bacain ya. Klienku ini pengen laki-laki yang kayak gini. Tak bacain 15 kriteria ini. Aku tanya, bisa kamu carikan? Bisa. Itu, Ram. Bisa. Aku sebagai terapis yang nakal. Berapa lama kamu datangin laki-laki itu? Sebelum 3 bulan. Serius, jebret tak kunci. Naik sekarang. Bener, Ram.
Sebelum 3 bulan perempuan ini datang lagi, membawa seorang laki-laki. Aku nggak tahu dia siapa. Ternyata dia calon suaminya dan akhirnya dia nikah sama laki-laki itu sesuai dengan kriteria dia. Gila. Iya nek ngono. Hebat. Ya, aku semakin yakin dengan apa yang aku pelajarin maupun di psikologi, kita belajar di semua termasuk agama yang paling penting ya selaras. Tuhan gitu prasangka hambanya. Ya. Itu fatal. Itu nggak cuma satu loh, itu ada beberapa yang kayak gitu. Itu fakta jelas itu. Aku jadi hebat ya Tuhan ya. Gitu. Luar biasa. Kita dikasih alat, cuma sering kita ini nggak tahu alat kita ini canggih banget. Canggih banget. Tapi kita jarang manfaatkan. Itu kejadian kayak gitu. Aku dikasih surat undangan nikah dia. Nggak sama kamu kan? Enggak lah. Enggak lah. Aduh. Enggak, Ram. Tahu nggak kenapa aku nggak jadi hipnoterapis? Karena semuanya bisa aku sikat. Enggak lah, Ram. Istriku mana? Aman toh? Di atas kan? Mana dia? Waduh. Oke, Mas Adista. Ya. Dengan perjalanan hidupmu, sekarang kamu di usia 52 tahun. Aku selalu menanyakan ini, tapi aku pingin benar-benar dari hati kamu nih. Banyak sekarang orang yang baru merintis bisnis, orang baru merintis usaha, orang mau merintis apapun itu. Ya, sekarang dengan karirnya, dengan impiannya, dengan goalsnya. Dengan Mas Adista sebagai latar belakangnya sekarang, apa pesan Mas Adista untuk mereka? Yang apa ini? Merintis apa? Yang apapun itu. Dengan dia kerja mungkin, dia bisnis mungkin, dia usaha mungkin, dia lagi online, bisnis online mungkin. Iya. Apa pesanmu untuk mereka, Mas? Dengan perjalanan hidupmu, iya, 52 tahun ini. Aku ngelihat gini. First thing, apa yang harus mereka lakukan? Tak jawab ya Ram ya. Bagi aku Ram, setiap orang itu dia, aku coba jawab bebas ya Ram ya. Iya. Bebas ya. Aku ngelihat dari diriku sendiri Ram. Kehidupanku yang saat ini, selama 52 tahun ini, dengan sifat-sifatku semuanya, dengan aku merasa di kehidupanku yang sekarang ini aku punya banyak sekali keahlian Ram. Macem-macem. Mau ternak ayam bisa, mau ternak puyuh bisa, mau jualan bakso bisa, mau menjadi distributor MLM bisa, direct selling bisa, agen asuransi bisa, hipnoterapis bisa, trainer bisa, ternak perkutut juga bisa. Itu sebenarnya bukan tanpa alasan kayak gitu. Yeah. Aku pernah waktu di kelas itu ditarik. Ini ngomong lebih dalam lagi nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Saya cuma cerita pengalaman saya. Oke. Aku ditarik di beberapa kehidupanku sebelumnya. Ya, kalau orang bicara itu soal past life apapun itu, apakah itu ada atau tidak, aku juga tidak tahu karena aku udah lupa. Tapi ternyata waktu masuk di dalam kondisi yang sangat dalam, ditarik hanya untuk waktu itu Pak guruku ngajarin nanti suatu saat, siapa tahu di ruang terapi kamu ketemu kasus seperti ini yang tiba-tiba mundur di masa lampaunya. Dan itu di ruang terapi sekitar 5 kejadian Ram kayak gitu Ram. Mundur di masa lampau, diberesin di sini nggak bisa, diberesin di sana selesai. Termasuk, nah kehidupanku sekarang ini itu paling dekat dengan kehidupanku sebelum aku jadi sekarang ini. Di kehidupanku yang sebelum aku jadi sekarang ini, di situ ada pelajaran kehidupan yang aku petik dari selama aku hidup itu, mengatakan demikian. Kalau nanti hidup lagi, aku harus punya banyak keahlian supaya jangan ngalami seperti saat kejadian itu. Ya. Itu. Di kehidupan yang sebelumnya itu, aku tidak pernah kerja, cuma punya saham-saham, terjadi perang,
semua kapal sahamku di kapal itu selesai, aku nggak bisa apa-apa, jatuh miskin. Dan aku akhirnya mati muda, umur 50-an tahun aku mati, di kehidupan yang kemarin. Dan sebelum aku mati itu, aku menjadi seorang pegawai kereta api. Ya sudah. Nah, karena di kehidupan kemarin aku tidak bisa banyak keahlian, pelajaran itu yang tak ambil untuk kehidupan sekarang, Ram. Ternyata kayak gitu. Ini aku tahu tahun 2009 loh ini kejadian ini ya. Kenapa pelajaran itu ambil 2009? Sebelum 2009 itu udah banyak macam-macam aku bisa. Nah, terus Rama tanya, apa pesannya? Apa pesannya? Kalau aku pesannya, sampai aku sekarang ini Ram, aku masih sedang mencari aku ini siapa? Aku ini siapa gitu. Karena aku yakin aku datang sekarang ini di dunia ini dalam sosok badanku ini bukan tanpa alasan gitu. Pasti ada alasannya. Nah, aku sedang mencari terus, aku ini mau di posisi yang mana? Aku ini apa, siapa, peranku apa saat ini? Itu. Itu yang tak cari, Ram. Nah, apakah ini terlalu dalam atau tidak masuk akal? Ya terserah, ini aku. Ya, ini aku. Tapi intinya aku juga senang, aku punya banyak sekali keahlian. Bisa tak pakai untuk cari uang segala macam. Memang aku membutuhkan itu. Iya kan? Nah, kalau untuk teman-teman gimana? Ya, teman-teman cari sendiri. Karena kalau kita cari sendiri, kalau kita menemukan, itu lebih asik. Lebih asik. Dan aku cuma yakin gini, Ram. Melihat bahwa, aku ini adalah sebuah energi, sesuatu yang berasal dari yang pencipta kita, mungkin dari agama kita juga mengatakan hal yang sama ya. Energi itu masuk ke dalam badanku ini dan dia mau menjadi apa gitu. Dia menjadi apa. Jadi ya ini cuma wadah aja sebenarnya. Betul. Cuma wadah. Betul. Waktu aku menjadi betul-betul belajar menjadi seorang hipnoterapis, di situ aku meyakini, mengamini bahwa ini adalah kekuatan semesta. Aku dan istilah semesta aja ya supaya netral ya. Kekuatan semesta untuk penyembuh orang yang dia bekerja lewat diriku. Itu. Ya. Dan kemampuan itu sampai sekarang ada. Dan itu bisa aku pakai kapan saja. Itu. Kemampuanku berbicara, misalnya nih, di sisi public speaker. Aku melihat dan mengamini itu adalah, aku bersyukur sekali masuk dalam sebuah pekerjaan sejak tahun 93 itu, di mana aku harus ketemu orang baru, harus presentasi sesuatu, dan tanpa aku minta keahlian berbicara ini, aku dapatkan. Dan itu aku mengamini, meyakini banget bahwa itu adalah cara alam semesta untuk berbagi dengan semua orang, dan bekerja sama dengan aku melatih diriku supaya aku juga bisa berbicara, dan membagi kemampuan yang aku miliki selama aku hidup untuk teman-teman yang mau belajar berbicara juga, misalnya kayak gitu. Itu aku seperti itu, Ram. Teman-teman carilah apapun itu. Dan begitu aku ketemu itu, rasanya penuh gitu ya, maksudnya, aduh, happy lah kalau kita ngomong happy gitu loh. Itu ukurannya duit aku nggak tahu itu. Tapi happy itu tadi. Ya karena kata orang kan, kalau seandainya kita melakukan itu dengan cinta, dengan sepenuh hati, itu bukan pekerjaan, itu udah passion. Passion kita untuk membantu banyak orang, bermanfaat untuk orang banyak. Sebaik-baiknya makhluk adalah makhluk yang berguna untuk sesama, kan itu tujuannya. Jadi Mas James berpesan bahwasanya anak-anak muda, siapapun Anda latar belakangnya, milikilah alasan yang kuat dulu sampai dia benar-benar menemukan ini passionnya. Jangan terinfluence sama orang, tapi emang benar-benar panggilan hati, panggilan jiwa, panggilan pikiran kita sendiri, sehingga teman-teman bisa menjadi orang sukses berikutnya seperti Om Adista. Saya banyak manggilnya. Ada Adista, ada James, ada siapa lagi? Ada Merlin, ada tergantung lagi ngapain dia. Tapi kalau umumnya Mas Adista. Kalau Mas James itu nakal. Aku nggak mau ngobrol sama James. Oke, teman-teman semua, thank you Om Mas Adista ya, udah sama-sama, hadir Rama. ke kunjungan Paman Rama. Sama-sama. Yang pasti kalau teman-teman mau belajar lagi, Mas Adista siap untuk membantu teman-teman semua. Mas Adista mau membantu kita semua dan akan berbagi ilmunya di YouTube channelnya juga,
di aplikasi beliau juga, dan teman-teman bisa menemukan jati diri teman-teman masing-masing. Sukses buat kita semuanya. Terima kasih Mas Sama-sama. Adista. Sama-sama. Say hi buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.